Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, perkenalkan nama saya Iko Mandisiase dengan NIM akhir 012 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bakteri pada matkul bakteri dan jamur, yang dimana saya mengambil Streptococcus pada babi. Selanjutnya ada pendahuluan, yang dimana Streptococcus pada babi merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus atau Streptococcus, yang dimana infeksi ini dapat menimbulkan berbagai gejala serius seperti septimia atau keracunan darah, radang sendi atau arteritis, radang selaput otak, meningitis, infeksi kulit, hingga kematian mendadak, terutama pada babi muda dan yang memiliki daya tubuh yang lemah. Penyakit ini termasuk zoonosis, yang dimana dapat menular dari hewan ke manusia. Penularan biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan babi yang terinfeksi atau melalui luka terbuka di kulit saat penanganan hewan memakan daging mentah dan produksi babi yang terkontaminasi. Pada manusia, Streptococcus dapat menyebabkan penyakit seperti meningitis, sifilis, gangguan pendengaran yang permanen, bahkan kematian. Baik, selanjutnya terdapat definisi. Definisi Streptococcus pada babi adalah penyakit infeksi babi yang disebabkan oleh Streptococcus yang menimbulkan berbagai gejala. Streptococcus adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat yang biasanya membentuk rantai. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai infeksi pada manusia dan hewan melalui infeksi ringan seperti radang tenggorokan hingga infeksi berat seperti meningitis dan pneumonia. Selanjutnya ada gejala klinis ketika babi terinfeksi Streptococcus, yang dimana ada 4 gejala, yaitu ada demam, yang dimana babi ketika terinfeksi Streptococcus memiliki suhu tubuh yang di atas 40 derajat Celcius. Yang kedua ada anomorexia, yang itu dimana babi nafsu makan babi akan menurun. Yang ketiga ada arteritis, seperti radang pada sendi. Yang terakhir ada pneumonia atau radang paru-paru. Selanjutnya terdapat epidemiologi dan etiologi, yang dimana ada satu faktor virulensi, yang mana ada 3 bagian. Yang pertama ada kapsul poligrida atau CPS, yang dimana fungsinya melindungi bakteri dari patogenesis oleh makrofag atau neutrofil, yang mana peran dari CPS itu mencegah pengenalan oleh sistem imun inang, di mana setro ditemukan berdasarkan perbedaan CPS. Yang paling viral ada CTP2, di mana bersamping dari CPS yaitu infeksi sistematik seperti cystokinia, meningitis, dan endokritis. Yang kedua ada SLE, yang dimana toksin hemolytik yang membentuk pori-pori pada membran sel, yang mana berperan dari SLE dan menghancurkan sistem inang, di mana bersamping dari SLE itu menyebabkan kerusakan jaringan dan peradangan hebat. Yang ketiga ada MRP, yang dimana berperan dalam adensi dan invasi ke sel-sel epitel, mukosa, saluran pernapasan atas babi, yang dimana berperan membantu bakteri melekat pada sel inang dan menembus penghalang epitel, di mana efek samping dari MBR itu meningkatkan kemampuan polonasi dan penyebaran sistematik. Yang terakhir ada EF, di mana protein yang disekresikan ke lingkungan seperti sekitar bakteri. Terus selanjutnya ada peran yang berhubungan dengan
populasi tinggi yang sering ditemukan bersama dengan MRP dan CLY. Terus yang terakhir ada efek samping dari LF yang membentuk bakteri bertahap dalam sel darah dan cairan tubuh babi, yang dimana faktor virulensi ada 6, yaitu fisiologi dari lahir, tingkat stres, keadaan kandang tinggi, vibrasi buruk, terinfeksi virus lain, dan terakhir ada suhu ekstrim, yang dimana cara penularan dari virulensi yang pertama ada kontak langsung dengan sekresi hidung, air liur, luka dari babi terinfeksi. Yang kedua ada aerosol dari dropen dari udara, dan yang terakhir ada luka kulit atau saluran pernapasan. Selanjutnya ada perubahan patologi anatomi ketika babi terinfeksi Streptococcus. Yang pertama ada radang selaput otak atau meningitis, yang dimana terlihat penebalan dan kekeruhan pada selaput otak. Yang kedua terdapat cairan serosa atau berlumen atau nanah encer pada ruang subkrakuit. Yang tiga ada otak tampak bengkak. Yang kedua radang seni atau aritis, yang dimana cairan seni atau sinopal berwarna keruh kadang bercampur dengan nanah. Sendi tampak bengkak, merah, dan panas, yang dimana permukaan tulang rawan sendi bisa serosi yang dapat menyebabkan babi itu tidak bisa berjalan. Yang ketiga ada radang jantung atau endokritis, yang dimana keadaan jantung terutama katup mitral atau aorta menebal dan terdapat endapan seperti kutil. Yang kedua ada dinding jantung bisa mengalami degradasi akibat peradangan kronis. Yang terakhir ada radang paru-paru, yang dimana paru-paru membengkak berwarna kemerahan atau keunguan, dan dapat ditemukan bercak-bercak pendarahan atau cairan eksekudat di rongga dada. Baik, ini ada 4 contoh keadaan babi ketika terinfeksi Streptococcus. Yang pertama itu ada yang seperti saya sebutkan tadi, itu ada selaput otak, radang sendi, radang jantung, dan yang terakhir ada paru-paru. Baik, selanjutnya ada yang terakhir, yaitu ada penanganan ketika babi terinfeksi Streptococcus. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada pengobatan, pengendalian, dan pencegahan. Baik, yang pengobatan yang dimana kita akan pemberian antibiotik sensitif. Yang kedua memberikan nutrisi yang cukup dan vitamin tambahan ke babi. Yang kedua ada pengendalian, dimana kita dapat pengendalian dari isolasi, disinfeksi, manajemen kelompok umur, dan vaksinasi. Dan yang terakhir ada pencegahan untuk ketika babi terhindar dari infeksi Streptococcus. Yang pertama biosecurity yang ketat, manajemen itu ada pencegahan, yang dimana terdapat biosecurity yang ketat, manajemen stres, sanitasi yang baik, yang terakhir ada manajemen lingkungan. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang Streptococcus pada babi.